Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah wa'adu. Selamat berjumpa kembali bersama materi kita Thaqafah Islamiyah pada hari Kamis 7 Oktober 2020. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah quwwatan fi dzakirah walhiqni bis sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baiklah, anak sekalian, semoga semuanya tetap sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa yang di rumah juga bisa membantu orang tua dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, materi kita melanjutkan dari materi sebelumnya. Dan kita masuk pada materi yang ke-9. Baik, sebelum memulai materi, Ustaz ingin mengingatkan ulang beberapa hal sebagai tazkirah untuk anakku semuanya. Yang pertama, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala agar menjadi nilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Bahwa amal itu akan dilihat dari nilainya, dari niatnya. Dan setiap seorang itu akan dinilai juga dari niatnya. Baik, yang kedua, tugas kita hanya membaca dan membaca. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara belajar. Bagaimana Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dalam ayat pertama dan ayat ketiganya, "Iqra wa rabbukal akram." Jadi Allah memerintahkan sampai 2 kali. Berarti betapa pentingnya membaca sebagai salah satu sarana belajar. Kemudian Allah yang akan memberikan ilmu kepada kita. Jadi tugas kita hanya membaca, sementara ilmu yang akan diberikan adalah Allah. Yang akan memberikan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat 5-nya, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Allah lah yang mengajarkan manusia terhadap yang tidak tahu. Dan sebesar usahamu dalam belajar, maka sebesar itu pula ilmu yang akan didapat. Diulangi, sebesar usahamu dalam belajar, maka sebesar itu pula ilmu yang akan didapat. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai dikalahkan oleh kemalasan yang sungguh sangat berat kalau kita tidak mengalahkan nafsu kita. Kemudian hanya orang-orang kuat dan tabah yang mampu naik ke puncak Ciremai. Artinya orang-orang yang kuat dan tabah yang mampu meraih pada ke puncak kesuksesan. Ingat, syarat kenaikan kelas ya. Dan Ustaz sering menyampaikan, kullu thalibin najun ila man aba. Santri akan naik kecuali yang tidak mau. Baik, Ustaz akan mengingatkan ulang terkait dengan masalah komitmen Muslim kepada Islam. Jadi bentuk komitmen saya ada 6. Pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. Yang kedua, saya harus mengislamkan ibadah saya. Yang ketiga, saya harus mengislamkan akhlak saya. Yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang kelima, saya harus mengalahkan hawa nafsu saya. Dan yang keenam, saya harus yakin bahwa saya seorang Islam. Baiklah, alhamdulillah sudah kita bahas 3, yaitu mengislamkan akidah, mengislamkan akhlak, mengislamkan ibadah. Adapun sekarang adalah mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Baik, saat seorang harus menjadi muslim sejati dalam berakidah, beribadah dan berakhlak, ia juga dituntut kerja keras agar masyarakat di sekitarnya menjadi masyarakat yang muslim. Maka ia bertanggung jawab juga atas keluarga, rumah tangga, dan anak-anaknya. Kenapa keluarga? Karena masyarakat adalah salah satunya dari bagian masyarakat adalah keluarga. Oleh karena itu, sebagai upaya mengislamkan keluarga dan rumah tangga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut.
Yang pertama, tanggung jawab atas pernikahan. Yang kedua, tanggung jawab setelah menikah. Dan yang ketiga, tanggung jawab setelah menjadi suami istri dalam mendidik anak. Saya Ustaz beri warna biru, kata kunci yang pertama pernikahan, setelah menikah dan mendidik anak. Inilah tanggung jawab kita sebagai muslim dalam upaya mengislamkan keluarga dan rumah tangga. Baik, yang pertama tanggung jawab atas pernikahan. Islam memaparkan sejumlah faktor dan sarana yang dapat memudahkan jalan untuk menyelesaikan tanggung jawab dan merealisasikan tujuan tersebut. Yang pertama, pernikahan ini harus didasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, setelah kita menikah, niatkan nikah kita atas dasar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang menikah bukan karena Allah, tapi bisa jadi dia karena gengsi, bisa jadi dia karena takut disebut tidak laku, atau bisa juga karena ia ikut-ikutan orang yang menikah ikut menikah. Padahal hal itu tidak benar. Yang kedua, selektif dalam menjatuhkan pilihan sebagai pendamping. Ya, jadi nanti dalam memilih istri harus selektif. Kadang-kadang memang Rasul menyampaikan ada yang memilih karena cantikannya, ada yang memilih karena keturunannya, ada yang memilih karena hartanya, dan ada yang memilih karena agamanya. Maka Rasulullah SAW memberikan penekanan, pilihlah karena agamanya, bukan karena yang lainnya. Kemudian, memilih calon istri yang memiliki akhlak yang baik dan wanita solehah. Meskipun kurang dari sisi kecantikan dan harta. Ya. Jadi sekali lagi, meskipun agak kurang dari sisi kecantikan dan harta, tapi insya Allah kalau istri kita soleha, maka dia akan membawa kita kepada surganya Allah. Dan yang keempat, selalu berhati-hati agar tidak melanggar aturan Allah. Jadi dalam melaksanakan 3 hal tadi, jangan sampai ada hal-hal yang melanggar tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang melaksanakan pernikahan, bahkan mengundang relasi teman dan sahabat, tapi dalam pelaksanaan akad nikah, dalam walimahnya juga dicampurkan dengan hal-hal yang batil, dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Baik, selanjutnya, yang kedua tanggung jawab setelah menikah. Bagaimana setelah kita menikah? Ya. Dengan memilih istri yang baik, bukan berarti lepas tanggung jawab tersebut setelah menikah. Tetapi sebaliknya justru punya tanggung jawab yang sungguh sangat besar. Bagaimana tanggung jawab kita kepada istri? Yang pertama, kita harus bermuamalah atau berbuat baik kepada istri agar tumbuh kepercayaan di antara keduanya, antara suami dan istri. Yang kedua, membangun kesamaan pikiran, semangat dan emosi secara bersama-sama dalam membangun rumah tangga. Jadi sekali lagi rumah tangga tidak hanya sebatas seksual, tapi bagaimana kita membangun kesamaan pikiran, semangat, dan emosi dalam tatanan keluarga yang Islami. Dan yang ketiga, semua hubungan yang terjalin dengan istri harus selaras dengan syariat Islam. Jadi sekali lagi, jangan ada hal-hal yang kita lakukan dalam membangun rumah tangga yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Baik, itulah 3 hal sebagai bentuk tanggung jawab kita setelah menikah. Ini pertama, buat baik kepada istri, membangun kesamaan dalam berkeluarga. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya yang ketiga, tanggung jawab suami istri dalam mendidik anak. Setelah kita menikah dan menjadi suami istri, ada tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana mendidik anak. Baik, kegagalan dalam membangun pernikahan Islami dan salah dalam memilih pendamping hidup sangat berpotensi akan melahirkan dampak negatif yang sangat fatal dan mengancam seluruh sendi kehidupan rumah tangga. Jadi tatkala kita salah dalam memilih, salah dalam membangun rumah tangga,
maka akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga yang tidak abadi, bahkan tidak akan termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu faktor utama yang menunjang pendidikan yang Islami terhadap anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun pernikahan dan kehidupan rumah tangga harus sesuai dengan tata aturan Islam. Atau dengan kata lain, kita harus membangun rumah tangga yang Islami. Yang kedua, mendidik anak dengan pendidikan yang Islami sebagai upaya menjaga fitrah anak tersebut. Kenapa? Karena anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, siap mengabdi kepada Allah, siap melakukan kebaikan. Maka kitalah yang akan melanjutkan apakah fitrah itu berjalan lanjut atau berubah karena perilaku atau sikap kita. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, wa yunassiranihi, wa yumajisanihi. Bayi yang lahir dalam badan fitrah, siap menerima kebaikan, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Baik, yang ketiga adalah menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung pendidikan Islami. Jangan sampai kita memberikan mainan anak itu justru hal-hal yang bertentangan dengan tata aturan Islam. Oleh karenanya, sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendidik anak juga harus sesuai dengan tata aturan Islam. Baik, saya ulangi bahwa tanggung jawab mendidik anak pertama membangun pernikahan dan rumah tangga yang Islami, yang kedua mendidik anak dengan pendidikan Islami, yang ketiga sarana yang digunakan adalah sarana yang Islami. Baik, Cendrawasih Burung Irian, terima kasih cukup sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ustaz doakan mudah-mudahan antum semuanya di rumah sehat walafiat dan juga keluarga demikian juga sehat walafiat, dan mohon doanya juga dari antum semuanya. Mudah-mudahan kita Ustaz yang ada di pondok ini juga sehat walafiat beserta keluarganya dan yang sudah datang. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera sirna dari muka bumi Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.